Sejarah pasar modal di Indonesia dan di Hong Kong. Sebelum mengetahui sejarah pasar modal, sebaiknya kita mengetahui apa sih itu pasar modal. Nah, pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Sejarah pasar modal di dunia. Sejarah pasar modal di dunia mempunyai perjalanan panjang sebelum dan sesudah munculnya bursa saham pertama di dunia. Munculnya bursa saham pertama di dunia tidak lepas dari kontribusi Indonesia sebagai wilayah kaya penghasil rempah-rempah yang bernilai tinggi. Latar belakang kekayaan perdagangan Belanda dengan Hindia Belanda yang begitu menguntungkan akhirnya melahirkan POC yang menjadi ibu bagi saham pertama di dunia dengan membuat inovasi institusi yang terkenal yang disebut pasar modal. Belanda merupakan tempat berdirinya pasar modal pertama di dunia, lalu diikuti oleh Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Sejarah pasar modal di Indonesia. Sekitar abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Para penabung terdiri dari orang Belanda dan Eropa yang penghasilannya lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Oleh karena itu, kolonial mendirikan pasar modal yang memiliki cabang terletak di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912 yang langsung memulai perdagangan. Di tingkat Asia, bursa Batavia ini merupakan yang keempat. Pada awalnya, bursa ini memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Tahun 1914, bursa di Batavia sempat ditutup karena adanya Perang Dunia I, namun dibuka kembali pada tahun 1918. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lainnya. Pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa. Nilai efek yang tercatat yang mencapai 1,4 triliun jika diindeks dengan harga beras yang disubsidi pada tahun 1982, nilainya adalah lebih kurang 7 triliun yang berasal dari 250 jenis efek. Periode ini tidak berlangsung lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia II. Keadaan yang semakin memburuk membuat bursa efek Surabaya dan Semarang ditutup sementara. Kemudian pada 10 Mei 1940 disusul oleh bursa efek Jakarta pada tanggal 23 Desember 1940, bursa efek Jakarta kembali aktif. Namun, dikarenakan terjadinya Perang Dunia II, hal ini tidak berlangsung lama karena kemudian Jepang masuk ke Indonesia dan bursa efek Jakarta kembali ditutup. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 289737 per Undang-Undang tanggal 1 November 1951, penyelenggaraan bursa diserahkan kepada Perserikatan Uang dan Efek-efek atau PPUE, Bank Indonesia atau BI ditunjuk sebagai penasihat dan selanjutnya dipilih pengurus. Selanjutnya baru pada tanggal 3 Juni 1952 bursa efek Jakarta dibuka kembali. Selanjutnya adalah sejarah pasar modal di Hong Kong. Pada tahun 1891, saat Association of Stockbrokers di Hong Kong didirikan, Hong Kong memiliki pasar modal informal pertama yang bernama The Hong Kong Stock pada tahun 1972. Hong Kong memiliki 4 bursa saham yang beroperasi yang kemudian menjadi satu, The Stock Exchange of Hong Kong Limited, menjadi perseroan terbatas pada tahun 1980 dan bertransaksi pada pasar modal dimulai pada 2 April 1986. Kemudian pada tahun 1987 kecacatan pasar diungkapkan dan mendorong adanya perubahan dari industri sekuritas di Hong Kong dan kemudian dibuat suatu lembaga regulasinya.
yang bernama Securities and Futures Commission, dan kemudian disusul dengan lembaga lain yaitu Exchange of the Central Clearing and Settlement System pada Juni 1992 dan The Automatic Order Matching and Execution System pada November 1993. Semakin berkembangnya pasar dan produk yang ditawarkan ditunjukkan dengan diterbitkannya derivatif warrant pertama pada Februari 1988, terdaftarnya perusahaan terbatas Cina pertama pada Juli 1993, pengenalan regulasi short selling pada Januari 1994, dan stock option pada September 1995.